Dan berjumpa lagi dengan pembahasan bab zikir dan doa di Kitabul Marum bagian akhir ya. Ini masuk mata pelajaran hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah khusus kepesantrenan. Membahas bab ancaman bagi yang tidak berzikir. Jadi setelah kita membahas keutamaan berzikir, kemudian kita bahas sekarang adalah ancaman bagi yang tidak berzikir, kemudian nanti lafaz-lafaz zikir dan keutamaannya. Itu di bagian bab zikir ada 3 bahasan. Nanti kita masuk di pembelajaran terakhir, mudah-mudahan sampai yaitu bab doa ya. Yang ke B tadi kemarin kan A mengenai keutamaan zikir, sekarang B ancaman bagi yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Anhu maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maq'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamati. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis tanpa berzikir mengingat Allah. Majelis termasuk majelis pengajian, majelis halaqah mubahasah ya. Itu maksud majelis di sini ya, bukan seperti sekarang ada bikin majelis zikir yang baca zikir-zikir dengan berlebihan. Tapi di sini adalah majelis zikir, maksudnya ya pengajian atau halaqah termasuk di madrasah itu bisa masuk majelis zikir. Nah, kemudian tanpa berzikir mengingat Allah, jadi tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis tanpa berzikir mengingat Allah di dalamnya dan tidak bersolawat walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita lagi mengkaji dan kita mengucapkan solawat. Jadi alhamdulillah kita insya Allah terlepas dari ancaman ini ya. Karena kita begitu baca hadis maka kita mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tidak maka melainkan akan menjadi penyesalan atas mereka pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan. Bahkan Al-Albani menilainya sahih dalam Sahih At-Tirmidzi. Hadis di atas menunjukkan wajibnya berzikir kepada Allah dan bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di suatu majelis, karena adanya ancaman terhadap orang yang tidak mengerjakannya. Jadi zikir zohir hadis. Jadi zohir hadis menunjukkan bahwa zikir pada Allah dan sholawat terhadap Nabi hukumnya wajib. Tadi sudah disebutkan bagaimana tempatnya. Para ulama pernah menghitung tempat-tempat dibacakannya sholawat Nabi sebanyak 46 tempat. Abu Aliyah berkata, maksud Allah bersolawat pada nabinya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat. Kan ada ayat Quran bahwa Allah bersolawat, kemudian malaikat pun bersolawat. Nah, apa maksudnya? Adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat, dan makna solawat malaikat kepada Nabi adalah mendoakannya untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Memang ada pendapat lainnya, hanya saja pendapat inilah yang terbaik. Mengenai keutamaan atau ancaman bagi yang tidak berzikir. Lapan zikir dan keutamaannya disebutkan secara umum. Sekarang ada lapan zikir. Jadi tidak sembarangan zikir itu, tidak bisa membuat-buat sendiri, tapi Allah dan Rasulnya telah menunjukkan gimana lapan-lapannya. Nah, inilah satu ya nih. Wa an Abi Ayyuba Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata
anfusin min waladi Ismail muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, diucapkan sebanyak 10 kali, niscaya ia seperti orang yang telah memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail alaihi salam. Muttafaqun alaihi. Ini hadisnya jelas sahih Bukhari, ya, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi tinggal kita kapan, ini tidak disebutkan mau kapan, yang penting kita tidak menyebutkan atau menentukan, ya. Dalam riwayat lain disebutkan asroma rotin, sebanyak 10 kali. Kunna ka'adli arba'i riqobin wa kutiba lahu bihinna asru hasanatin wa muhiya anhu bihinna asru sayyiatin wa rufi'a lahu bihinna asru darajatin wa kuna lahu hirzan minas syaitani hatta yumsiya wa idza qalaha ba'dal maghribi famislu dzalika. Sebanyak 10 kali, maka pahalanya sama seperti ia memerdekakan 10 orang hamba, dituliskan untuknya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan, dan dijauhkan dari setan pada hari itu hingga sore hari. Dan juga halnya jika ia ucapkan setelah maghrib. Tadi umum kapan saja. Nah, di hadis ini boleh kita mengucapkannya setelah maghrib, yaitu lafaz dzikir seperti yang disebutkan di atas. Ini hadisnya hasan, ya. Ya boleh diambil. Lafaz yang lainnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin hutat anhu khotoyahu wa in kanat mislu jabadil bahri, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini nih lafaznya subhanallah wa bihamdihi. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ya, tasbih. Nah, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, mi'ata marrotin hutot anhu. Ini pahalanya adalah akan dihapus darinya khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, wa in kanat, meskipun kesalahannya itu misla jabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Ini sahih Bukhari Muslim. Nah, luar biasa, ya, ringan di lidah ini sebenarnya, tapi luar biasa pahalanya. Dan banyak orang melewatkan yang ringan-ringan seperti. Kita lihat tafsir hadis. Mana kalimat subhanallah adalah pensucian Allah dari segala sifat kurang yang tidak layak untuknya. Konsekuensi ucapan tersebut adalah meyakini bahwa Allah tidak layak memiliki sekutu, teman, anak, dan sebuah bentuk kehinaan. Kata tasbih diistilahkan untuk semua lafaz zikir dan juga diistilahkan untuk sholat sunnah. Di antaranya sholat tasbih yang hanya disusun untuk bertasbih. Nah, ini hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi kebanyakan ini hadis-hadisnya dhaif dan tidak bisa diamalkan kalau urusan dengan sholat tasbih, gitu ya. Ya, ada yang membahas, makanya saya cantumkan di sini tentang sholat tasbih, tetapi lebih baik ditinggalkan karena hadisnya ada yang tadi mengatakan sahih, hasan, tapi setelah kami teliti hadis-hadisnya dhaif, maka tinggalkanlah, tidak usah dilaksanakan sholat tasbih. Hadis di atas menunjukkan bahwa zikir dapat menghapuskan dosa-dosa dan menurut zahir hadis termasuk juga dosa-dosa besar. Akan tetapi para ulama mengaitkan penghapusan dosa-dosa tersebut dengan dosa kecil. Mereka berkata dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan cara bertaubat. Nah, anakku sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan pembahasan selanjutnya mengenai lafaz-lafaz dzikir dan keutamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.